Halo sobat semua, kembali lagi bersama saya dan hari ini saya akan membahas tentang reaksi identifikasi teori kation dan anion. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama lengkap saya Antonius Paulus Juang Udak, biasa dipanggil Tony Udak. Saya adalah mahasiswa dari Prodi Farmasi Fakultas Kesehatan dari Universitas Citra Bangsa Kupang. Oke, baik teman-teman. Jadi hari ini saya akan memaparkan materi tentang reaksi identifikasi kation dan anion. Berbicara tentang kation dan anion tidak terlepas pula dari ion. Jadi apa itu ion? Ion adalah atom atau gugus atom yang bermuatan listrik. Ya, berarti kita perlu memahami atom juga. Jadi atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Ya, ion yang bermuatan positif disebut dengan kation, sedangkan yang bermuatan negatif disebut anion. Baik teman-teman, hari ini saya melakukan beberapa percobaan untuk mengetahui identifikasi beberapa senyawa kation dan anion. Ya, yang pertama adalah tujuan dari praktikum. Tujuannya ada dua. Yang pertama, mengetahui larutan untuk identifikasi ion Al3+ dan SO42-. Dan yang kedua, mengetahui perbedaan dari larutan pekat dan larutan encer untuk identifikasi ion Al3- dan SO42-. Di sini kita perlu menyiapkan beberapa alat dan bahan. Yang pertama adalah alat. Alat yang pertama adalah tabung reaksi, yang kedua pipet tetes, yang ketiga gelas kimia, yang keempat botol semprot. Dan bahan-bahan yang perlu kita siapkan, yang pertama larutan Al2SO4 3 kali, larutan NaOH, larutan NH3, larutan BaCl2, larutan H2SO4 pekat, larutan HCl encer, larutan HCl pekat, larutan HNO3 encer, larutan HNO3 pekat, dan larutan aqueous. Ya, kita masuk pada tahap yang berikut adalah cara kerja. Nah, yang pertama adalah ion Al3+. Ya, cara kerjanya yang pertama, kita perlu menyiapkan dua tabung reaksi yang telah diberi label dan mengisi 5 ml larutan aluminium sulfat pada masing-masing tabung reaksi. Yang kedua, menambahkan tetes demi tetes larutan NaOH ke dalam tabung pertama sebanyak 8 tetes. Yang ketiga, menambahkan larutan NaOH berlebih 5 tetes. Yang keempat, mengamati perubahan yang terjadi, lalu mengulangi percobaan 2 dan 3 pada tabung kedua dengan mengganti larutan NaOH menjadi larutan NH3+. Yang kelima, membandingkan perubahan yang terjadi pada masing-masing tabung. Ya, yang berikutnya pada ion SO42-. Yang pertama, kita menyiapkan 4 tabung reaksi yang telah diberi label dan mengisi masing-masing tabung reaksi dengan larutan aluminium sulfat sebanyak 3 ml. Yang kedua, menambahkan 3 ml larutan barium klorida ke dalam masing-masing tabung tersebut. Yang ketiga, menambahkan 3 ml larutan barium klorida ke dalam masing-masing tabung tersebut. Yang ketiga, menambahkan larutan HCl encer pada tabung 1.
Yang keempat, menambahkan larutan HNO3 encer pada tabung 2. Kelima, menambahkan larutan HCl pekat pada tabung 3. Yang keenam, menambahkan larutan HNO3 pekat pada tabung 4. Dan yang terakhir, mengamati perubahan yang terjadi pada masing-masing tabung reaksi. Ya, setelah kita melakukan proses kerjanya atau cara kerjanya, kita melihat hasil dari pengamatan. Ya, hasil pengamatannya teman-teman bisa lihat di tabel situ. Data pengamatan identifikasi ion A3+ pada tabung 1 diberi larutan NaOH, terjadi endapan tepung, warnanya putih pekat. Ya, dan itu diberi cairan 20 tetes dan lain sebagainya, teman-teman bisa lihat. Ya, yang berikutnya adalah analisis hasil pengamatan. Yang pertama, data identifikasi ion Al3+. Yang pertama, data identifikasi ion Al3+. Identifikasi Al3+ ditambah dengan NaOH 20 tetes, reaksi yang terjadi adalah ion Al3+ ditambah 3 NaOH membentuk Al OH 3 kali ditambah 3 Na. Pada percobaan ini terjadi endapan. Dan yang kedua, identifikasi Al3+ tambah NaOH 40 tetes. Reaksi yang terjadi adalah ion AlOH 3+ ditambah NaOH membentuk AlOH 3 ditambah NaS, ya, dan sebagainya. Teman-teman dapat melihat hasil analisis pengamatan di atas. Ya, yang berikut kita masuk pada pembahasan hasil percobaan identifikasi Al3+ dengan menggunakan larutan NaOH dan larutan NH3. Diperoleh endapan. Endapan terbanyak diperoleh pada saat penambahan dengan larutan NaOH dan NH3 encer. Pada penambahan larutan NaOH dan NH3 pekat diperoleh endapan yang lebih sedikit. Hal ini disebabkan bila suatu larutan semakin pekat, maka kemampuannya dalam mengikat dan bereaksi dengan ion semakin besar, sehingga endapannya semakin banyak. Bila koefisien semakin besar, maka jumlah senyawa tersebut juga semakin besar, sehingga terbukti bahwa larutan encer menghasilkan lebih banyak endapan daripada larutan pekat. Pekat dan encer dilihat dari besar konsentrasi larutan. Pada identifikasi SO4 ditambahkan larutan HCl encer dan pekat serta HNO3 encer dan pekat. Penambahan HCl, tabung yang ditetesi HCl pekat, jumlah endapannya lebih banyak dibandingkan dengan tabung yang ditetesi HCl encer, sehingga ini disebabkan karena HCl pekat mempunyai konsentrasi lebih tinggi pada saat bereaksi lebih kuat dengan barium, sehingga jumlah endapan barium klorida yang dihasilkan akan lebih banyak. Sedangkan pada HCl encer konsentrasi lebih rendah sehingga jumlah endapan yang terbentuk sedikit. Selain terbentuk endapan juga terbentuk banyak uap. Pada penambahan HNO3, jumlah endapan yang terbentuk HNO3 encer lebih banyak, lebih kuat dibanding HNO3 encer,
sehingga jumlah larutan pada tabung dengan penambahan HNO3 encer lebih banyak jika dibandingkan dengan tabung pada penambahan HNO3 pekat. Dari penambahan ini hanya terbentuk sedikit uap. Ya, dari penjelasan di atas kita dapat menarikkan kesimpulan bahwa hasil praktikum ini kita memperoleh beberapa kesimpulan. Yang pertama, bila larutan semakin encer, maka endapan yang dihasilkan semakin banyak. Bila larutan semakin pekat, maka endapan yang dihasilkan semakin sedikit. Yang kedua, identifikasi dengan ion Al3+, terjadi endapan baik Al3+ ditambah NaOH maupun Al3+ ditambah NH3. Yang ketiga, larutan amonia bersifat basa lemah bila dicampurkan dengan larutan aluminium sulfat membentuk endapan keruh berupa butiran tepung. Yang keempat, identifikasi ion SO4 2- dengan HCl pekat encer serta HNO3 pekat dan encer menghasilkan endapan tepung berwarna putih. Dan yang kelima, pada penambahan HCl pekat endapannya lebih banyak daripada penambahan HCl encer, sedangkan penambahan HNO3 encer jumlah endapannya lebih sedikit daripada HNO3 padat. Oke, baik teman-teman, sekian adalah penjelasan dari saya dan terima kasih.